Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyudin dari kelas A Sistem Informasi. Oh ya, teman-teman, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menampilkan wajah saya gitu di video ini gitu. Karena ada keterbatasan aplikasi yang saya gunakan gitu, sehingga tidak bisa menampilkan video tersebut gitu. Tapi tidak mengurangi esensi dalam pemaparan materi tersebut gitu. Nah, teman-teman, saya akan memaparkannya mengenai dua framework atau dua aplikasi, yaitu mengenai Laravel dan Code Integer. Maksudnya Code Igniter. Nah, pertama kita yaitu yang akan dibahas yaitu mengenai apa sih Code Igniter itu. Nah, teman-teman, jadi Code Igniter itu adalah sebuah web application network yang bersifat open source atau yang bersifat gratis gitu. Jadi kita bisa download kapanpun gitu. Yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP yang dinamis dengan logo API. Maksudnya logo API ini yaitu Code Igniter itu logonya itu logo api yang membara gitu. Nah, seperti ini teman-teman logonya itu. Nah, kenapa Code Igniter menggunakan logo api yang membara? Itu untuk membakar semangat para programmer agar lebih semangat lagi dalam membuat sebuah aplikasi gitu. Nah, yang kedua tentang Laravel. Nah, apa sih Laravel itu? Nah, jadi Laravel itu sama guys seperti Code Igniter, itu sebuah aplikasi. Nah, kalau Laravel itu adalah aplikasi dari sekian network yang mendukung framework MVC atau model view control. Nah, jadi MVC ini adalah merupakan konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web itu, yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian gitu. Nah, yaitu tentang model, view, dan controller gitu. Nah, kalau Laravelnya logonya seperti ini teman-teman gitu, seperti ada huruf L dan seperti ada bentuk kubus gitu. Nah, lalu apa sih perbedaannya gitu? Perbedaan antara Code Igniter dan Laravel gitu. Nah, dari perbedaannya itu, Code Igniter yaitu bersifat object oriented, yaitu yaitu pemrograman yang berorientasi pada objek gitu. Nah, sedangkan Laravel sendiri bersifat objek relasional, yaitu gabungan antara objek oriented dan relasional database gitu. Itu perbedaannya. Lalu bagaimana sih kekurangan dan kelebihan dari kedua aplikasi tersebut? Itu yang pertama kita akan mengetahui yaitu keunggulan Code Igniter. Itu yang pertama, dari kelebihannya itu memiliki performa yang cukup cepat dibanding framework lain gitu. Nah, keunggulan dari Code Igniter itu memiliki performa yang cepat gitu. Ya, performa yang cepat. Framework ini diklaim memiliki performa yang cukup cepat dibandingkan framework yang lain gitu. Seperti Symfony, Cake, atau Laravel gitu. Nah, kalau Code Igniter ini memiliki performa yang lebih cepat gitu. Nah, lalu yang kedua, konfigurasi yang sederhana gitu. Nah, konfigurasi yang sederhana pada Code Igniter yaitu para developer atau para programmer
dapat melakukan konfigurasi file dengan lebih sederhana gitu. Konfigurasi pada CodeIgniter ini merupakan keunggulan lain yang dimiliki oleh framework PHP ini gitu. Nah, kita tidak hanya perlu melakukan perubahan simpel pada konfigurasi ini jika ingin melakukan konfigurasi lainnya gitu. Dan juga banyak sekali teman-teman seperti komunitas ya, dari sekian banyak komunitas CodeIgniter, para web developer dapat bertukar pikiran gitu, berbagi informasi serta mendapatkan wawasan baru terkait dengan framework PHP yang satu ini gitu. Nah, lalu yang ketiga, dokumentasi yang lengkap gitu. Dokumentasi yang lengkap ini yaitu terdapat dokumentasi yang cukup lengkap jika kita ingin melakukan instalasi pada CodeIgniter gitu. Dokumentasi tersebut yaitu berupa user manual yang dilengkapi dan dapat dengan mudah kita pahami gitu. Lalu di samping kelebihannya juga pasti ada kekurangan ya teman-teman, yaitu tidak ditujukan untuk pembuatan web dengan skala besar gitu. Jadi pembuatannya itu hanya untuk web skala kecil gitu. Nah, terus library yang sangat terbatas dan belum adanya editor khusus dari aplikasi tersebut gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan mengenai Laravel gitu. Nah, kelebihannya yaitu kelebihan Laravel yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan project website dengan menggunakan framework ini menjadi lebih cepat. Nah, beda dengan yang CodeIgniter, yaitu sama ya, sorry maaf. Jadi menggunakan framework ini menjadi lebih cepat gitu. Lalu memiliki fitur skema builder gitu. Jadi maksud dari fitur skema builder itu yaitu passcode yang bisa kita gunakan untuk mengubah struktur database kita gitu. Jadi ada sebuah kode yang bisa kita gunakan untuk mengubah struktur database kita gitu. Lalu yang kedua itu memiliki migration itu. Nah, teman-teman, maksud dari migration ini yaitu sebuah fitur yang ada pada Laravel. Migration merupakan control version system untuk database kita gitu. Nah, migration ini akan membuat atau menggenerate file-file migration sebagai control system gitu. Nah, file-file inilah yang bisa dikirim oleh programmer antara satu sama lain gitu saat sedang membuat aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu memiliki fitur query builder. Nah, maksud dari fitur query builder ini yaitu sebuah query dalam bentuk lain yang disediakan oleh framework untuk melakukan manipulasi data gitu. Nah, jadi maksudnya itu untuk memanipulasi database yang kita buat gitu. Dengan menggunakan query building, kita melakukan select, update, dan delete database dengan cara yang lebih terstruktur gitu. Nah, lalu selanjutnya itu utilitas programmer. Nah, utilitas ini merupakan suatu cara untuk membantu programmer dalam proses pengembangan aplikasi yang sedang dibuat gitu. Lalu kekurangannya itu kalau Laravel itu
ukuran aplikasinya itu cukup besar teman-teman, beda dengan tadi yang CodeIgniter ukuran aplikasinya yang cukup kecil gitu. Nah kalau ini ukuran aplikasinya cukup besar gitu. Lalu yang kedua itu membutuhkan koneksi internet untuk instalasi dan download library gitu. Nah kalau misalkan CodeIgniter itu bisa secara offline ya. Nah kalau Laravel ini harus secara online gitu, harus selalu terhubung ke dalam internet. Lalu tidak semua hosting bisa cocok gitu untuk aplikasi yang satu ini, tidak seperti tadi ya yang CodeIgniter itu semua hosting itu cocok. Nah, kalau yang Laravel ini hanya ada beberapa hosting itu yang cocok gitu untuk penggunaan di aplikasi Laravel ini. Nah, teman-teman, itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan mengenai kedua aplikasi yaitu Laravel dan CodeIgniter. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.